Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana koneksi antar materi untuk modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Poin yang pertama yang harus kita pahami adalah ini adalah sebuah rangkuman dari materi yang secara menyeluruh sebelum kita jabarkan secara lebih rinci dari mulai poin atau slide di sheet 1 sampai sheet 22. Poin pertama di sini, sheet pertama adalah merupakan inti dari keseluruhan materi yang sudah ada, di mana bagaimanakah manusia tergerak, yaitu kita harus memahami bahwa kerja otak atau triune brain, berpikir cepat, berpikir lambat, kemudian kebutuhan genetis, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tahap tumbuh dan kembang anak atau psikososial. Dari mengetahui materi-materi tentang bagaimanakah manusia itu bisa tergerak, yang tadi sudah saya sebutkan ada 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu kerja otak, kemudian kebutuhan genetis, dan tahap tumbuh kembang anak ya. Maaf, tiga poin tadi ya. Kemudian dari mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang itu bisa tergerak, kita akan mengetahui manusia itu bagaimanakah bisa merdeka bergerak. Nah, jika kita memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, dan juga menuju profil pelajar Pancasila dan juga apa sajakah nilai guru penggerak, maka di situ kita akan memahami bagaimana manusia itu bisa merdeka bergerak, bisa mencapai suatu kondisi di mana manusia itu bisa merdeka bergerak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah apabila kita sudah memahami dan juga bisa mengimplementasikan, melaksanakan, memahami diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh, dan peran guru penggerak, maka di situ kita akan dapat menuntun kekuatan kodrat manusia. Menuntun kekuatan kodrat manusia menggerakkan. Jadi untuk menggerakkan manusia, kita butuh memahami bagaimanakah sih manusia itu bisa tergerak, kemudian bagaimanakah supaya manusia itu bisa merdeka bergerak alias bebas menentukan pilihan, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah menuntun kekuatan kodrat manusia menggerakkan ya. Jadi tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan, seperti itu. Baik, kita memulai koneksi antar materinya, yaitu bagaimanakah manusia tergerak. Yang pertama tadi, teori-teori yang mendasari hal ini adalah bagaimanakah manusia itu bisa tergerak. Yang pertama harus ada motivasi, seperti itu. Lebih lanjut, di sini kita menerima materi tentang cara kerja otak, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Nah, saat seseorang melakukan berpikir cepat, maka dia tidak memberikan tambahan pemikiran-pemikiran atas apa yang sudah ada di depan mereka, seperti itu, fakta. Bagaimanakah dia menyikapi fakta-fakta yang ada di hadapan mereka. Kalau orang berpikir lambat, dia akan mampu untuk memberikan pemikiran-pemikiran sehingga dia akan tidak mengambil langkah dengan terburu-buru, seperti itu. Jadi dia lebih menggunakan otak berpikir luhur, seperti itu. Otak manusia berpikir luhur. Nah, kemudian yang kedua yaitu otak 3-in-1 manusia atau triune manusia. Di sini kita mengetahui bahwa 4 jari yang lain ya sebagai sistem limbik atau amigdala, dan 4 jari yang lain otak berpikir atau otak luhur, seperti itu. Nah, seperti ini. Ibu jari jempol digunakan sebagai sistem limbik atau amigdala, tadi otak mamalia. Kemudian 4 jari diumpamakan otak berpikir luhur atau otak primata, dan yang ketiga adalah pergelangan tangan
Lengan tangan diumpamakan sebagai batang otak reptil, sehingga itu tadi yang kita namakan sebagai 3 triliun manusia menggunakan tangan. Jadi guru senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian mengaruhi dirinya untuk bergerak. Emosi adalah bagian utama dari lingkungan yang sifatnya psikis dan intrinsik yang dapat dipengaruhi harus dipertimbangkan pengembangannya oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 kebutuhan genetis. Ini harus kita ketahui supaya kita bisa menganalisa bagaimana sih manusia itu bisa bergerak atau tergerak gitu ya. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup atau survival, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Itu adalah 5 kebutuhan yang sangat kita butuhkan untuk bagaimana manusia itu bisa bergerak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah tahap tumbuh kembang anak, wiraga dan wirama. Di sini kita harus memperhatikan juga bagaimanakah anak itu berkembang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ada umur di mana anak-anak itu termasuk dalam perkembangan wiraga, yaitu raga, indera, imajinasi. Bermain adalah belajar, kemudian eksplorasi dan pengalaman atau rasa berpikir, dan kemudian selanjutnya dia masuk pada tahapan wirama, yaitu tanggung jawab, pembiasaan, dan juga irama keseharian, jadwal rutin, selaras dan sesama dan dengan sesama dan semesta. Selanjutnya adalah tahap perkembangan psikososial Erikson. Pada tahapan ini kita mengetahui bahwa anak-anak itu dipisahkan menjadi beberapa tahapan, di mana ada harapan, tekad, tujuan, kompeten, loyalitas, dan yang terakhir adalah cinta. Seperti itu. Nah, terus bagaimanakah supaya kita bisa membuat manusia itu merdeka bergerak? Yang tadi sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimanakah sih manusia itu bisa bergerak seperti itu. Nah, bergeraknya itu harus merdeka seperti itu, bebas menentukan pilihan. Supaya kita bisa menentukan pilihan dan bebas bergerak, maka kita harus memahami beberapa teori yang mendasari manusia bisa merdeka bergerak, yaitu berdaya dalam memilih, alias dia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan tadi. Jadi maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pastinya. Merdeka memilih atau teori pilihan di sini, di mana menuntun kekuatan kodrat, di mana sebagai manusia dia berrelasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, sesama dan semesta. Kemudian sebagai anggota masyarakat dia berkontribusi kepada lingkungan, baik lokal, nasional, regional maupun global, sehingga mencapai tadi keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimanakah manusia itu bisa merdeka bergerak? Kita tahu bahwa di sini ada aksioma pilihan Glasser, yaitu ini adalah untuk membantu mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Di antaranya yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi, seperti itu. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi. Dan yang keempat, masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Yang kelima, apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Dan yang keenam, kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita. Itu adalah beberapa aksioma dari
terkait pilihan tadi. Bagaimanakah suatu pilihan itu memperhatikan beberapa dari aksioma pilihan yang dikemukakan oleh Glasser 1998. Lalu manusia merdeka itu yang bagaimana? Yang termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik seperti itu. Ya, mengisyaratkan bahwa pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Itu yang dikatakan Rian dan Deji pada tahun 2000 seperti itu. Jadi, jika kita mengharapkan anak memiliki determinasi dan ketetapan hati dalam menentukan jalan kodrat mereka, maka anak harus mampu menghayati perasaan, kompetensi, otonomi dan relasi mereka dan mengambil makna positifnya. Itu adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, meskipun kita membuat seseorang itu bebas, merdeka, bergerak, maka tetap saja mereka harus dalam koridor profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbhinneka tunggal ika, bernalar kritis dan kreatif. Ya, itu adalah nilai-nilai yang harus tetap kita pertahankan dan kita laksanakan untuk membuat manusia itu merdeka bergerak. Kemudian disertai itu juga seorang guru harus memiliki nilai-nilai berikut untuk menjadikan siswa atau siapapun relasinya, baik itu teman sejawat dan lingkungannya, untuk merdeka bergerak, di mana nilai-nilai dari guru penggerak itu diantaranya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Lalu, untuk menggerakkan manusia, kita harus mengetahui tentang teori menuntun kekuatan kodrat manusia. Berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh yang pertama. Dalam lingkaran pengaruh, Bapak Ibu dapat diumpamakan sebagai supir, di mana Bapak Ibu yang memegang kendali atas kendaraan serta mengatur kecepatannya. Jadi dalam lingkaran pengaruh, Bapak Ibu punya kuasa dan kepercayaan diri untuk menjalankan inisiatif perubahan pada dimensi diri, orang lain, institusi, dan lingkungan masyarakat. Seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang dimensi pengaruh, ya. Kemudian selanjutnya adalah identitas gunung es. Diagram identitas gunung es. Nah, ini adalah video diagram ya, identitas gunung es. Nah, pada bagian akhir kita akan mengetahui bahwa kesimpulan dari video ini adalah sebagai berikut. Bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses mempengaruhi perilaku demi perilaku. Ya, di sini adalah kita mulai dari pengondisian dan pembiasaan, di mana yang pertama adalah keteladanan yang konsisten, sistem atau aturan yang kita terapkan secara konsisten, maka akan membangun sebuah kebiasaan perilaku. Tentunya itu akan mempengaruhi pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai yang terdapat pada anak, sehingga dia secara di bawah sadar mereka tidak terasa, tidak merasa ada sebuah tuntutan seperti itu yang membuat dia terpaksa untuk menjalankan apa itu yang dimaksud dengan kebiasaan tadi, tidak secara tidak sengaja ataupun ya seperti itu, tidak sengaja mereka akan membentuk sebuah identitas yang sebelumnya memang terkondisi dari adanya keteladanan dan aturan. Dia membentuk suatu identitas sehingga muncullah suatu perilaku atau soft skill yang kita
ketahui di situ sebagai kebiasaan, yaitu secara sadar kita sadari bahwa kita punya kebiasaan, dan 88% tadi kita tidak sadar bahwa kita telah berproses untuk menciptakan suatu kebiasaan yang secara sadar kita alami tadi sebagai suatu karakter seperti itu. Itu adalah diagram identitas gunung es. Dan yang terakhir adalah peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak di sini kalau kita jabarkan, setelah kita memahami tadi nilai-nilai yang terdapat dalam guru penggerak, di mana dia harus mengetahui dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, berkolaboratif dengan lingkungannya, dan juga inovatif, kemudian kolaboratif, mandiri, seperti itu. Maka dia akan bersemangat, mempunyai harapan dan antusiasme untuk memiliki inquiry apresiatif dan juga ngomong seperti itu. Dari peran satu sebagai pembimbing pelajaran, tentunya nanti peran selanjutnya adalah sebagai coach bagi guru orang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, yang terakhir adalah penggerak atau komunitas praktisi seperti itu. Ya, 4 kompetensi yang perlu dimiliki seorang pemimpin di lingkungan sekolah adalah mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Tentunya ini adalah peran yang sangat diharapkan dari seorang guru penggerak, dan dari awal hingga akhir tadi yang kita sudah tahu bahwa inti dari pembelajaran kali ini tentang nilai dan peran guru penggerak adalah di mana kita mengetahui bagaimana seseorang bisa bergerak, yang kedua mengetahui bagaimana seseorang bisa bebas untuk menentukan pilihan dan bergerak, dan yang terakhir adalah bagaimana untuk menggerakkan manusia. Terima kasih. Itu adalah koneksi antar materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membuat kita semakin memahami materi-materi tentang yang ada dalam modul-modul guru penggerak, dan menjadikan kita manusia yang mendidik juga terdidik untuk menuju mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.